Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu nikmat Allah Ta'ala yang kita tiap hari menikmatinya dan rasanya kita nggak pernah meninggalkan nikmat ini, yaitu nikmat bisa minum. Itu sangat luar biasa. Kalau ada orang tidak minum sehari rasanya gimana begitu? Haus. Apalagi sekarang di Mekah, Madinah, orang yang berangkat haji musim panas. Sampai 45 katanya panasnya derajatnya. Tinggi panas banget. Jadi perlu minum banyak. Kita mungkin bisa saja 3 atau 4 hari nggak makan. Bahkan kalau ada orang nggak makan seminggu, insya Allah mungkin masih bisa hidup, asalkan bisa minum. Tapi kalau nggak minum repot. Kita cuma makan saja nggak ada minum-minum, tersalak nanti jar orang banyak Pak. Tersalak di leher. Artinya nikmat minum ini sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya para ulama kita mengatakan ada 4 air yang paling mulia di pandangan agama kita. 4 air yang mulia di pandangan agama kita. Yang pertama adalah air yang keluar dari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mukjizat Nabi, adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi. Di dalam satu peperangan, para sahabat mengadu kepada Nabi, mereka kekurangan air. Kurang lebih mereka pada situ kurang lebih jumlahnya ada 300 orang. Mengadu kepada Nabi kekurangan air. Lalu Nabi meminta bejana, kalau bahasa kita zaman sekarang kayak baskom lah ya. Baskom atau ember, lalu Nabi memasukkan kedua tangannya di dalam ember tadi. Keluarlah air di antara jari-jari Nabi ini. Sangat banyak, sangat deras. Sahabat bukan hanya berwudu tapi juga minum. Bukan hanya minum tapi sekalian mandi. Artinya sangat banyak keluar itu. Ini kata ulama adalah air yang paling mulia. Karena air tersebut keluar dari tubuh badan jasad yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita tidak pernah melihat airnya, apalagi meminumnya. Namun kita mendengar dan belajar dari mukjizat, cerita-cerita yang ada di mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah air yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah air Zam-Zam. Ini air yang luar biasa. Zam-Zam itu adalah bahasa kitanya kumpul. Ceritanya adalah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah memperistri istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Lalu dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Siti Sarah itu perempuan yang sangat cantik. Istri pertamanya Siti
istri pertamanya Nabi Ibrahim. Kecantikan Siti Sarah ini ibu-ibu luar biasa. Kalau dikatakan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan 100% kecantikan kepada perempuan di dunia ini, maka 50%-nya itu adalah dimiliki oleh kecantikannya Siti Sarah. Sisa 50% yang kedua. 50% yang kedua ini dibagi dua, yakni 25%. Itu diberikan kepada kecantikan perempuan-perempuan Bani Israel, yaitu keturunan daripada Siti Sarah ini. Lalu 25% berikutnya dibagikan kepada seluruh perempuan yang ada di dunia ini. Jadi kita ini tidak tahu berapa persen sudah. Makanya kalau orang kita ini, orang Indonesia umpamanya pergi ke Mekah sana, ngelihat orang Turki, ngelihat orang Syria, Lebanon, orang Pakistan, waduh luar biasa jauhnya cantiknya. Tapi kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena ternyata kecantikan orang Indonesia ini juga diakui oleh negara-negara lain. Lah buktinya orang Arab berapa banyak kawin dengan orang Indonesia. Siti Sarah itu menikahkan Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar karena Siti Sarah tidak punya anak. Tidak punya anak. Lalu ketika Siti Hajar punya anak, Siti Sarah ini semakin ya gitulah, cemburu lah. Namanya juga perempuan. Nggak juga sedih, kalah saingan aja sih. Akhirnya Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ke tempat lain. Ya tentu dengan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil pergi dari Palestina. Nah, tapi nanti akhirnya ya kurang lebih 7 tahun atau 13 tahun setelah itu Siti Sarah akhirnya punya anak juga. Karena dia telah merelakan suaminya untuk menikah lagi, akhirnya Siti Sarah punya anak. Nanti diberi namanya Ishak. Ishak ya. Dibawalah Siti Sarah, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil ke satu lembah yang waktu itu nggak ada orang di situ. Lalu Allah perintahkan setelah kurang lebih 1 bulan perjalanan, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil di suatu tempat lembah yang gersang. Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di lembah ini?" Kira-kira ada nggak suami meninggalkan bini begitu di padang Sahara itu? Kalau ada kan suami seperti itu mungkin dikatakan zaman sekarang itu KDRT sudah. Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, apakah ini kemauanmu?" Nabi Ibrahim cuma diam. "Apakah ini kemauan Allah?" kata Siti Hajar. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, ini kemauan Allah." Apa kata Siti Hajar? "Kalau memang ini kemauan Allah, maka aku terima apa keputusan Allah." Nabi Ibrahim pun dengan berat hati pulang ke Palestina, meninggalkan ibu dan anak berdua di padang Sahara. Yang mungkin di padang Sahara ini lebih berbahaya daripada dalam hutan. Kalau dalam hutan mungkin ditinggalkan, mungkin masih bisa makan, ada daun-daunnya. Tapi kalau di padang Sahara gimana mau makan apa? Masa makan padang pasir? Dalam hutan mungkin saja bisa saja dapat air, tapi kalau di padang Sahara ngeri.
Berangkatlah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Siti Hajar, Nabi Ismail berdiam di situ. Habis persediaan air, Siti Hajar pun menyusui si Nabi Ismail. Ternyata air susunya Siti Hajar tidak keluar karena sudah kehabisan. Tidak ada air lagi masuk, air susunya juga habis. Menangislah Nabi Ismail. Siti Hajar akhirnya naik ke atas bukit yang kita kenal sekarang namanya Bukit Sofa. Nah, pernah ke sana kah sudah belum? Oh Ibu, sudah pernah ke sana kah? Belum. Mudah-mudahan berangkat semuanya nanti. Kalau nggak sempat berhaji, ya umrahlah dulu. Karena kalau sekarang daftar haji yang biasa itu kalau nggak salah 70 tahun baru berangkat. Jangankan kita, cucu aja mati belum berangkat lagi. Nah makanya kalau ada duit yang banyak, naik haji furada aja 250 juta sekali berangkat haji. Berangkat umrah lah ya. Nanti insya Allah barang saya. Iya. Baik ya, kita kembali. Siti Hajar naik ke Bukit Sofa, naik di atas. Ngelihat dari atas bukit, di bawah itu kayak ada air. Turunlah Siti Hajar menuju kayak semacam air. Ternyata itu bukan air, tapi fata morgana. Fata morgana itu kalau kita lihat di aspal itu kalau lagi terik-teriknya kan ya, kayak ada menggeriak di atas aspal. Itu bukan air, kata kita namanya fata morgana. Ternyata bukan air. Naik lagi ke Bukit Marwah, lihat sekeliling-kelilingnya, kelihatan kayak ada air turun, ternyata fata morgana. Sofa dan Marwah ini ibu-ibu kurang lebih jaraknya 700 meter. Kalau 700 meter, 7 kali 7 sama dengan berapa? Berapa? 7 kali 7 9 kurang lebih 5 kilo, kurang 100 meter. Jadi makanya kalau orang umrah itu ya ibu-ibu ya, umrah sa'i, tawaf sa'i, umrah tawaf sa'i. Tawaf itu gak terlalu capek sih, sa'inya itu yang capek. Sa'i itu, kalau sa'i itu bisa santai, capek maksudnya. Cuman kalau sa'i ini walaupun capek karena jauh ya hampir 5 kilo perjalanannya, tapi ya ala kulli hal masih bisa santai, bisa duduk-duduk, capek istirahat. Saya aja pernah sampai tertidur itu, kecapean saya. Sambung lagi tidur dulu saya. Tidur dulu, habis tidur nyambung lagi, penting nggak ngantuk. Capek 5 kilo, ya hampir 5 kilo kurang lebih. Nah sekarang ini kalau orang berumrah tawaf sa'i itu ada naik skuter. Kalau nggak salah 200 kah berapa? Lupa saya. 100 kah atau berapa itu? Sudah tawaf dan saya kurang lebih 400.000 lah duit kita. Iya di atas, lantai di atas. Enak, saya pernah sekali naik skuter itu. Kalau bisa jangan, karena nggak ada sensasinya. Baik, kita lanjut ya. Sampai akhirnya bolak-balik 7 kali ditutup di Marwah. Nah momentum Sofa dan Marwah Siti Hajar itu sampai sekarang dilaksanakan bagi orang yang berhaji atau berumrah, yaitu namanya sa'i, lari-lari kecil. Kembalilah Siti Hajar kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail diletakkan di tanah lalu menangis-nangis. Ada 2 versi, wallahu alam mana yang benar. Ketika Nabi Ismail itu menangis, kakinya itu, biar orang Banjar meninjak-ninjak apa bahasa kitanya, nendang-nendang tanah. Tendangan Nabi Ismail itu akhirnya mengeluarkan air.
Ada juga yang mengatakan sumber Zam-Zam itu adalah bekas kepakan sayapnya Jibril alaihi salatu wassalam. Keluarlah mata air yang sangat deras di waktu itu. Maka ketika derasnya air itu, Siti Hajar pun mengangkat Nabi Ismail, khawatir masuk ke dalam air yang tadi yang deras terbuka. Lalu Siti Hajar pun mengumpulkan tanah tadi di sekitarnya, dibendung, bahasa kitanya dibendung, sambil mengatakan Zam-Zam, 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 yang artinya kumpul, kumpul, kumpul. Seperti orang ngaduk semen tuh kan ya, supaya airnya nggak jatuh dari dalam semen, diangkat semennya, Zam-Zam, dikumpul. Maka air itu sampai sekarang dinamakan namanya Zam-Zam. Versi yang lain mengatakan disebut Zam-Zam itu karena di tempat itu sebelumnya nggak ada orang lewat. Jadi kalau ada kafilah dagang dari Syria, dari mana-mana melewati lokasi itu, tidak sampai ke situ, tapi arah jalan mereka di tempat lain. Suatu ketika kafilah dagang ini melihat di atas awan ini, di udara maksudnya, banyak burung berterbangan. Kata mereka ini biasanya kalau ada burung di situ ada kehidupan. Entah di situ ada makanan bangkai yang dimakan burung, atau mungkin di situ ada air. Untuk menghilangkan keraguan kafilah-kafilah dagang zaman dulu, mereka pun menuju ke tempat itu, dan ternyata mereka mendapati ada sumber air yang sangat jernih airnya, yang dijaga oleh ibu dan anak, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lalu kafilah dagang ini pun meminta izin kepada Siti Hajar sebagai pemilik air itu untuk mengambil air minum di situ. Akhirnya tempat itu pun menjadi tempat persinggahan para pedagang. Ketika mereka minta air, mereka memberikan sesuatu kepada Siti Hajar, entah makanan, entah pakaian, entah macam-macam lah. Dan akhirnya gara-gara ada air Zam-Zam itu, sehingga daerah tersebut menjadi ramai, menjadi tempat persinggahan orang. Ya seperti orang mau ke Banjarmasin itu, nah, kalau kita dari sini di pertengahan sebelum ke Grogot itu ada namanya Gunung Rambutan. Dulu mah angker banget di situ. Bahari tahun 70-an kata orang, kalau orang naik mobil dari Banjar, dari Amuntai keluar atau kemana mau ke Balikpapan, nggak boleh bawa terasi. Kalau bawa terasi mobilnya nggak bisa jalan. Kenapa? Digandulin sama jin-jin yang di situ. Kenapa? Jinnya mau bikin sambal terasi. Biar orang Bahari lah. Tapi sekarang mana ada? Semuanya jadi ramai di Gunung Rambutan. 24 jam itu nggak pernah sunyi di situ. Ya, Gunung Rambutan, karena ada air terjun di situ. Iya tidak? Nah, ketika kafilah itu datang, maka mereka berkumpul. Kumpul itu tadi disebut namanya Zam-Zam. Akhirnya air itu disebut namanya air Zam-Zam. Masya Allah, air Zam-Zam ini air yang kedua yang paling mulia. Kita alhamdulillah rata-rata semuanya pernah minum air Zam-Zam. Ada yang belum pernah minum? Kalau belum pernah minum, keterlaluan banget itu. Alhamdulillah kita semuanya pernah minum air Zam-Zam. Cuman untuk berangkat ke sana, ada yang sudah, ada yang masih daftar tunggu. Tunggunya kapan? Ya tunggu dapat cair. Ya, makanya ibu-ibu sering baca surat Yasin, Tabarak, Waqiah. Kalau nggak bisa juga surat Tanah dibaca. Surat Tanah, surat Rumah, artinya siapa tahu dijual tanah berangkat umrah atau berangkat haji. Banyak orang mau berangkat umrah sekarang banyak. Kenapa? Kalau nunggu haji kapan bisa berangkat? Umur saya sudah tua. Kepingin juga ngelihat Mekah Madinah itu. Ya, kumpulinlah duit. Niat dalam hati untuk berangkat ke sana. Dan hebatnya,
Kalau kita berangkat umrah itu nggak ada orang setelah pulang umrah jadi bangkrut, tuh nggak ada. Malahan bertambah banyak duitnya, banyak. Insya Allah nanti saya tanggal 11 Agustus akan berangkat umrah lagi bawa rombongan. 1 bulan berikutnya berangkat lagi bawa rombongan, ya. Mungkin setiap bulan entah apa nanti mungkin berangkat itu bawa rombongan. Ibu-ibu yang mau berangkat, kita ada paket itu 9 hari 29 juta dari Balikpapan sudah. 12 hari 32 juta dari Balikpapan. Insya Allah itu murah. Jadi tinggal berangkat saja. 12 hari 32 juta, 9 hari 29 juta. Sudah dari Balikpapan. Lah ya, kalau mau Garuda boleh, tapi harganya 38 juta. Ya ada barang, ada harga, ada barang. Nah, makanya umrahnya umrah ekonomis. Yang penting kan berangkat. Nah, itu air Zam-Zam. Mudah-mudahan bisa ke sana semua. Saya berangkat pertama kali tahun 2000 ke Mekah itu masih bisa ngelihat sumur Zam-Zam. Kita turun ke bawah di depan Ka'bah itu berapa meter, kita turun ke bawah ada sumur Zam-Zam di situ. Pipanya itu stainless, kayak batang paha ini, banyak pipa-pipanya. Nah, tahun 2023 kalau nggak salah itu sudah ditutup. Jadi nggak ada lagi sekarang kita lihat sumur Zam-Zam yang langsung ke sumurnya. Semuanya sudah ditutup. Kenapa? Untuk mempermudah orang tawaf. Karena waktu itu kalau ada itu susah. Ya ala kulli hal. Sangat luar biasa. Dan kalau ibu-ibu berangkat ke Mekah ke Madinah, itu usahakan selama di sana jangan meminum air apapun kecuali air Zam-Zam. Jadi kalau ke masjid bawa botol, pulang isi botol itu dengan air Zam-Zam. Di hotel di mana minum air Zam-Zam. Nah, kecuali kalau mau minum kopi, minum teh, ya mau nggak mau selain Zam-Zam. Tapi kalau kepingin minum air biasa, jangan minum apapun kecuali minum Zam-Zam. Kenapa? Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu diminum dengan niat apapun juga. Sudah disepakati oleh seluruh pakar di dunia, kualitas air Zam-Zam itu adalah nomor 1 di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kualitas air Zam-Zam itu. Nah, itu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya berangkat nanti ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, air yang afdal nomor 3 namanya Ma'ul Kautsar. Air Telaga Al-Kautsar. Haud. Al-ma'u fi haudil kautsar. Air di Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini nanti timbulnya itu ibu-ibu ya setelah kiamat. Setelah kiamat tapi masih di dunia. Jadi ketika nanti sudah hancur, bumi sehancur-hancurnya, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia hidup kembali. Kemudian dijadikan satu yang kita kenal namanya di padang mahsyar. Entah di mana di padang mahsyar. Ada yang mengatakan padang mahsyar itu adalah di Arafah ketika musim haji seperti itu. Dan kebanyakan para ulama mengatakan di padang Arafah itulah nanti manusia berkumpul di padang Arafah setelah kebangkitan, setelah kiamat. Ada juga yang mengatakan di padang mahsyar itu bukan di Arafah tapi di Palestina. Benar tidaknya nanti kita akan mengikuti semua itu. Pasti kita akan ke padang mahsyar. Karena kita nanti mati lalu hidup lagi. Mudah-mudahan selamat semuanya kita dunia sampai menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah nanti di padang mahsyar baru muncullah telaga itu. Nabi mengatakan semua para nabi itu mempunyai telaga. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, seterusnya. Setiap nabi punya telaga. Tapi kata Nabi, telagaku ini lebih banyak, lebih besar.
Telaganya Nabi kita tuh besar sekali. Ibarat kata dari Syam sampai ke Irak, besarnya itu. Gelasnya ka'adadin nujum, seperti bilangan bintang yang di langit. Gelasnya ini, karena umat Nabi Muhammad ini kan jumlahnya triliunan sudah. Mulai Nabi kita sampai sekarang mungkin sudah triliunan. Penduduk dunia aja sekarang di dunia ini kalau nggak salah 4 miliar lebih. Separohnya itu orang Islam. Makanya kata Nabi, gelasnya nanti ka'adadin nujum, seperti bilangan bintang yang ada di langit. Air telaga Al-Kautsar itu kata Nabi ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Madu manis enggak? Nah, tahu madu asli ibu-ibu? Katanya madu asli itu kalau dicolokin korek ke dalamnya, kemudian diketis tetap nyala. Katanya itu madu asli. Ada juga yang mengatakan kalau madu asli itu ditaruh di atas koran, korannya enggak bolong. Lain kalau air ditaruh bolong, kalau madu enggak. Ada yang mengatakan madu asli itu enggak dimakan semut. Ada yang mengatakan madu asli itu kalau ditaruh di dalam freezer enggak beku. Oke lah, itu bermacam-macam. Tapi kalau kita mau tahu madu asli, kalau suaminya ibu-ibu bawa madu ke rumah, ibu marah-marah, itulah madu asli. Asli. Ya, jadi kalau suaminya ibu ke rumah bawa madu itu, ibu marah-marah, nah itu madu asli itu. Ya Allah kuliah, guyon saja. Ahla minal asal, madu itu lebih manis daripada air, itu lebih manis daripada madu. Abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Apalagi abradu minal thalji, lebih dingin daripada salju. Di padang mahsyar itu kan panas. Orang bahari itu mengatakan matahari cuma sejengkal aja. Entah apakah matahari cuma sejengkal atau mungkin matahari itu nisbah panasnya seperti matahari yang hanya sejengkal saja. Sekarang kan matahari aja kalau diterang di tengah terik siang buta itu aja sudah panas. Bagaimana kalau matahari cuma sejengkal? Mungkin nisbah panasnya nanti. Abradu minas salji abyadu minal laban ahla minal asal. Kemudian atyabu minal miski, rasanya itu lebih enak daripada kasturi. Katanya itu atyabu minal miski, daripada misik. Orang Banjar mengatakan kasturi. Tahu buah kasturi? Nah, di Banjar itu biasanya ada pada musim panas saja, kemarau. Musim kemarau aja muncul. Masih harum kasturi itu kan ya, harum. Tapi apakah begitu kasturi misik itu? Hanya Allah yang lebih tahu. Man yashrab lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum maka dia tidak pernah akan haus. Man yashrab lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum dia tidak pernah akan kehausan selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa meminum air telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Karena siapa yang minum itu ibu-ibu, dia nggak pernah akan haus sampai akhirnya masuk surga. Dan itu kunci bahwa orang itu masuk surga adalah minum telaga Al-Kautsar. Kalau dia tidak bisa minum, berarti tidak masuk surga. Iya benar. Karena Nabi kan tadi mengatakan siapa yang minum gak pernah akan kehausan. Al-Kisah, ada seorang anak perempuan tidur di dalam tidurnya dia bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal dunia. Tapi ketika dia bertemu dengan ibunya dalam mimpinya itu, yang ibunya sudah meninggal dunia duluan, dia ngelihat ibunya itu sedang berada di dalam neraka. Ibu ini di tangannya ada sebuah kurma, sepotong kurma. Kalau ada api neraka ingin mendekat kepada ibu tadi, maka ibu itu pun menunjukkan kurma tadi.
maka api neraka itu pun pergi. Lalu datang lagi api neraka yang sebelah kanan, begitu lagi tunjukkan kurma, pergi. Kalau datang dari kiri, menunjukkan kurma, dari belakang, begitulah seterusnya. Dan ibu ini walaupun masuk dalam neraka, tapi api tidak bisa datang kepada dia. Ini dalam mimpi aja. Lalu sang anak ini diizinkan berbicara dengan ibunya. Dalam mimpinya si anak ini, dia bilang, wahai ibuku, kenapa engkau bisa masuk neraka seperti ini? Dan kenapa itu ada kurma di tanganmu? Sang ibu ini pun menceritakan tentang sifat buruknya ketika hidup di dunia, dan memang pantas dia masuk neraka. Cuman katanya pernah sang ibu ini, dia cerita, melakukan satu kebaikan. Ketika dia sedang berada di suatu tempat, dia mempunyai sebuah kurma yang dia kepingin makan. Tiba-tiba datanglah orang miskin untuk meminta kurma itu. Lalu kurma ini pun dibagi dua, ibarat kata separuh untuk orang miskin, separuh untuk dia. Lalu dia makan. Dan kurma itulah yang menjadi tameng daripada api neraka itu. Lalu sang anak gadis ini pun berinisiatif ingin memberikan air minum karena ibunya kehausan. Minum nak, mama mau minum. Anak ini pun berangkat membawa gelas dan dia mencari telaga Al-Kautsar. Di dalam mimpinya si anak ini ya, dia ambil air telaga Al-Kautsar, dia bawa itu air dengan gelas. Ketika sampai di hadapan ibunya, gelas ini diberikan kepada ibunya. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ibumu tidak diizinkan untuk meminum air telaga Al-Kautsar. Tiba-tiba pada saat itu sang anak ini punya tangan langsung kaku. Tangannya kaku, dan akhirnya air itu pun tertumpah. Dan tertumpah, ketika air itu tertumpah dari tangannya, sang anak perempuan ini pun terbangun dari tidurnya. Tapi ketika terbangun dari tidurnya, dia telah mendapati, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, dia telah mendapati tangannya telah menjadi kaku. Bahasa kitanya kena stroke ringan, stroke sebelah. Pagi hari sang anak perempuan ini pun mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan menceritakan apa yang dia lihat tadi malam. Maka Nabi pun mengatakan, ittaqin nara walau bisyirkin minat tamar. Cegahlah api neraka itu walaupun bersedekah sepotong daripada kurma. Pernah dengar ada seperti itu? Bentengilah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah sepotong kurma. Lalu Nabi pun mendoakan sang anak ini, sang anak gadis ini, dengan izin Allah, sang anak itu pun sembuh daripada sakitnya. Itu telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita nanti semuanya bisa meminum. Amin ya rabbal alamin. Cuman ini nanti nongolnya, munculnya setelah kiamat. Ya. Kemudian air yang paling mulia nomor 4 adalah Sungai Nil. Sungai Nil ada di mana, Bu? Di Mesir. Saya belum lagi ke Mesir ini, kepingin juga ke Mesir. Ke Turki sudah. Ya. Masih bagus Turki. Kalau keindahan negara bagus Turki. Mesir itu banyak bangunan kuno saja, bangunan kuno. Sejarahnya banyak di sana. Sudah kesana dulu kemarin baru. Oh ya, masya Allah. Nanti mau ke Mesir rencananya saya. Nah kita nanti ke sana. Di Mesir itu ada Sungai Nil. Ketika Nabi kita Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada satu pohon yang disebut namanya Sidratil Muntaha. Sidrah itu bahasa kitanya cendana. Muntaha ujungnya alam semesta. Jadi ujungnya alam semesta itu ada Sidratil Muntaha. Pohonnya itu besar sekali. Daunnya itu kalau jatuh akan menutupi dunia ini. Bentuknya seperti kuping gajah. Bentuknya, tapi besarnya satu daun itu seperti dunia ini. Lalu bagaimanakah pohonnya? Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu berapa besar pohon itu. Dan itu hanya di alam di atas sana, kita nggak tahu. Jadi yang katanya astronot naik ke bulan,
turun ke Mars dan sebagainya, itu masih di langit pertama ibu-ibu. Masih langit dunia, belum lagi sampai ke langit 7 sana, masih jauh lagi. Hanya Allah yang Maha tahu berapa luasnya alam semesta ini. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi kita Muhammad SAW melihat ada air yang keluar dari pohon Sidratil Muntaha ini. Ada dua air sungai, dua air maksudnya mata air. Satu mata air turun ke surga. Satu mata air dari Sidratil Muntaha ini turun ke surga. Dan air itu pun masuk ke dalam surga lalu menjadi 4 sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar, dan ada sungai air putih jernih. Kemudian 2 lagi turun ke dunia. Yang kedua turun ke dunia itu menjadi sungai Furat yang ada di Afrat, ya, orang nyemaskan Afrat yang ada di Irak. Dan yang kedua adalah sungai Nil di Mesir. Tapi wallahu alam, Allah saja yang Maha tahu apakah itu dari surga atau tidak. Sungai ini adalah sungai terpanjang di dunia. Ada yang mengatakan kalau ada orang tahu ujungnya sungai Nil itu, maka dia akan menemukan Sidratil Muntaha. Tapi ulama-ulama sebagian mengatakan bukan begitulah ceritanya. Di ujung sungai Nil ini, kata para ahli, itu ada gunung es. Gunung es ini adalah berasal dari salju. Salju itu turunnya dari langit. Nah, ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu kan Nabi naik ke langit. Bisa jadi air itu turun dari Sidratil Muntaha, turun ke bukit es tadi menjadi salju, turun menjadi salju, kemudian membeku menjadi gunung es, dan gunung es itu mencair, akhirnya menjadi sungai Nil. Dan sungai ini adalah sungai yang paling terpanjang sedunia. Baru sungai sungai Amazon yang ada di Afrika. Wallahu alam, Allah saja yang Maha tahu tentang hakikat itu semuanya. Cuman kita meyakini, kata ulama, 4 air ini yang paling mulia. Yang pertama air apa tadi? Yang keluar dari jemari Rasulullah, sela-sela jemari Rasul. Yang kedua air Zam-Zam. Mudah-mudahan berangkat semuanya ke sana. Yang ketiga air Al-Kautsar, dan yang keempat adalah air sungai Nil. Sisanya air aqua, Sekuades, air air galon, air sumur, sudah itu semuanya standar semuanya, artinya sama derajatnya. Nah, ala kulli hal. Nah, inilah nikmat Allah yang paling besar. Maksudnya salah satu yang paling besar adalah nikmat minum. Dan bersyukurlah kita semuanya kalau kita masih bisa minum. Usahakan banyak minum air putih, kata dokter. Kalau bisa sehari berapa kali minum? 2 liter katanya. 2 liter. Berapa itu? 2 gelas atau berapa? Iya, 2 liter. Tapi sebagian dokter mengatakan bukan air yang masuk 2 liter, bukan yang masuk ke tubuh kita 2 liter, tapi kalau bisa yang keluar 2 liter. Kita kencing itu sehari kalau bisa sampai 2 liter. Bukan yang masuk 2 liter, tapi yang bagus itu keluarnya 2 liter. Nah, kalau kita bisa kencing sehari sebanyak 2 liter, berarti itu bagus, kita punya ginjal, bersih kita. Dan usahakan jangan terlalu banyak minum yang aneh-aneh, cukup air putih saja. Kemarin di Aswado saya cerita, ada nenek-nenek umurnya tua, itu minumnya air apa? Air mati. Air direbus. Orang dulu sehat-sehat selalu, kenapa? Karena selalu minum air direbus. Nah, kita ini penyakitan, kenapa? Semuanya airnya isi ulang semua. Itu yang menjadikan mungkin kualitas air yang masuk ke tubuh kita ini kurang baik. Nah, oleh karena itu air yang direbus itu lebih baik daripada air yang tidak direbus. Ada kaporitnya dan sebagainya, makanya direbus supaya kuman-kumannya mati semuanya. Baiklah ya ibu-ibu sekalian, itu pertemuan kita sebagai tambahan ilmu di hari ini. Insya Allah nanti tanggal 16 Juli saya undang ibu-ibu semuanya sebulan lagi ya. Ini tanggal 18 ya hari ini ya.
Nah, jadi sebulan 16. Hah? Ya pokoknya itulah tanggal 6, tanggal 16 ya. Ya, sebulan lagi saya undang nanti minggu ketiga. Habis hari haji acara wisuda santri di pesantren. Wisuda kelulusan santri tingkat ula, ustadz dan ulia. Acaranya di panggung. Saya ada bikin panggung di pesantren, jadi bukan dalam mushola. Mudah-mudahan bisa berangkat semuanya ya di sana. Nah, jadi diundang semuanya nanti tanggal 16 Juli setelah hari raya Idul Adha. Baik, cukup dulu ya ibu-ibu ya. Ini masih banyak waktunya ibu-ibu. Ya, ada berapa menit lagi nih? Lumayan ya. Hampir setengah jam. Saya harus jalan karena saya nanti habis maghrib mesti ke kilo 50 ya. Nanti habis itu kembali lagi subuh ceramah lagi di Balikpapan. Jadi bolak-balik terus. Ya, jadi minta maaf. Makanya sering masuk angin saya, dikit-dikit masuk angin. Pakai mobil masuk angin karena AC. Naik motor masuk angin juga. Baik, cukup sekian ya. Minta maaf lahir batin. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.